Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Aji Pramana dengan NPM F1G023081. Saya merupakan mahasiswa S1 Farmasi angkatan 2023 dari Universitas Bengkulu. Di sini saya akan mengedukasi tentang kejang demam pada anak. Kejang demam sendiri merupakan kejang yang terjadi pada anak usia 6 bulan hingga 5 tahun yang sedang mengalami demam dengan suhu tubuh 38 derajat Celcius atau lebih, tanpa adanya infeksi atau gangguan pada otak seperti meningitis, encephalitis, atau kelainan neurologis lainnya. Kejang demam sendiri terjadi karena otak anak yang masih berkembang dan lebih sensitif terhadap kenaikan suhu tubuh secara tiba-tiba. Kejang demam merupakan kondisi yang umum terjadi pada anak-anak, terutama pada usia balita karena sistem saraf mereka belum sepenuhnya matang. Kejang demam biasanya muncul pada hari pertama demam atau ketika suhu tubuh meningkat dengan cepat. Kondisi ini tidak berkaitan dengan penyakit epilepsi sama sekali dan umumnya tidak menyebabkan kerusakan pada otak. Lalu kejang demam sendiri dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama ada kejang demam sederhana atau simple febrile seizure. Kejang ini berlangsung kurang dari 15 menit, hanya terjadi satu kali dalam periode 24 jam, dan kejang ini bersifat umum atau generalized, yaitu melibatkan seluruh tubuh dengan gerakan kejang atau kaku yang merata, seperti tubuh bergetar atau tangan dan kaki menegang. Setelah kejang, anak biasanya sadar kembali dalam waktu singkat tanpa adanya kelemahan atau masalah neurologis lainnya. Lalu yang kedua ada kejang demam kompleks atau complex febrile seizure. Kejang yang berlangsung lebih lama ini terjadi lebih dari 15 menit. Dapat terjadi lebih dari satu kali dalam periode 24 jam. Kejang ini bersifat vokal atau parsial, yaitu hanya melibatkan satu bagian tubuh seperti bagian tangan, kaki, atau sisi tertentu saja. Setelah kejang, anak mungkin mengalami kelemahan sementara pada bagian tubuh tertentu atau membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali sadar. Kejang demam sederhana lebih umum terjadi dibanding kejang demam kompleks dan prognosisnya atau harapan hidupnya lebih cenderung lebih baik. Lalu untuk mendiagnosis kejang demam, dokter akan melakukan evaluasi menyeluruh. Seperti yang pertama ada anamnesis atau wawancara medis. Dokter akan menanyakan riwayat kesehatan anak seperti apakah anak mengalami kejang sebelumnya, berapa lama kejang berlangsung, bagaimana gerakannya, apakah kejang terjadi lebih dari satu kali dalam 24 jam, apakah riwayat keluarga dengan kejang demam atau ada epilepsi. Lalu ada faktor lain yang memicu seperti infeksi atau vaksinasi baru-baru ini. Lalu ada pemeriksaan fisik. Dokter akan memeriksa kondisi tubuh anak secara keseluruhan untuk mencari penyebab demam seperti infeksi saluran napas atas, seperti contohnya yaitu ada batuk, pilek, dan radang tenggorokan. Lalu ada infeksi telinga tengah seperti otitis media. Lalu ada infeksi saluran kemih. Lalu ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini dilakukan jika diperlukan atau hanya opsional saja, seperti fungsi lumbal yang dilakukan jika dicurigai meningitis atau encephalitis, terutama pada bayi di bawah 12 tahun yang sulit menunjukkan tanda spesifik infeksi otak. Lalu ada tes darah atau urin untuk mencari tes ini dilakukan untuk mencari penyebab infeksi seperti bakteri atau virus. Lalu ada EEG atau CT scan yang tidak rutin dilakukan kecuali ada tanda-tanda neurologis yang tidak normal seperti kelemahan otot yang menetap atau kejang berulang tanpa demam. Lalu ada prognosis, yaitu harapan kesembuhan atau harapan hidup. Sebagian besar anak dengan kejang demam memiliki prognosis yang sangat baik, terutama pada jenis kejang demam sederhana. Adapun hal-hal yang penting yang terkait prognosis, yaitu yang pertama ada tidak berbahaya. Kejang demam tidak menyebabkan kerusakan otak, kecacatan, atau keterlambatan perkembangan pada anak. Lalu ada resiko epilepsi. Resiko anak mengembangkan epilepsi di kemudian hari sangat kecil, hanya sekitar 2-4% saja. Kecuali jika anak memiliki faktor resiko tertentu seperti kejang demam kompleks, riwayat keluarga epilepsi, atau kelainan neurologi sebelumnya.
Lalu ada kejang berulang. Hanya sekitar 30-40% anak dengan kejang demam yang akan memilikinya atau mengalaminya lagi di masa depan. Terutama jika kejang pertama terjadi sebelum usia 1 tahun atau jika riwayat keluarga sebelumnya menunjukkan kecenderungan serupa. Lalu, tata laksanaan atau penanganan kejang demam meliputi langkah-langkah saat kejang terjadi dan upaya untuk mencegah kejang berulang di masa depan. Pada penanganan saat kejang terjadi, yang harus dilakukan oleh orang tua yaitu tetap tenang, jangan panik, karena kejang demam sendiri biasanya berhenti sendiri dalam beberapa menit. Lalu amankan posisi anak, letakkan anak di atas lantai atau tempat yang datar agar tidak jatuh. Lalu memiringkan tubuh anak untuk mencegah tersedak jika ada muntah, lalu menghindari memasukkan benda apapun ke dalam tubuh anak atau mulut anak. Lalu yang ketiga ada amati durasi kejang. Di sini yang harus diamati yaitu berapa lama kejang berlangsung. Jika kejang berlangsung lebih dari 5 menit, segera bawa anak ke rumah sakit. Lalu ada setelah kejang berhenti, biarkan anak beristirahat dan periksa suhu tubuhnya. Jika suhu tubuh masih tetap tinggi, berikan obat penurun demam seperti paracetamol sesuai dosis yang dianjurkan. Lalu ada pengendalian demam. Setiap kali anak demam, lakukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah kejang berulang. Yaitu yang pertama, memberikan antipiretik seperti paracetamol dengan dosis 10-15 mg per kilogram berat badan setiap 4-6 jam sekali, atau ibuprofen yang hanya dengan dosis yang hanya direkomendasikan jika dokter memberikannya. Lalu ada kompres tubuh anak dengan air hangat untuk membantu menurunkan suhu tubuh. Lalu ada memastikan anak mendapatkan cukup cairan untuk mencegah dehidrasi. Lalu ada obat pencegahan untuk kejang. Pada kasus tertentu dokter mungkin akan memberikan obat anti kejang seperti diazepam via rektal maupun oral pada anak saat demam tinggi. Namun obat ini hanya diberikan untuk anak yang beresiko tinggi mengalami kejang berulang. Pengobatan pencegahan jangka panjang seperti fenobarbital atau valproat biasanya tidak direkomendasikan oleh dokter karena efek sampingnya. Lalu untuk edukasi orang tua sendiri, orang tua harus mengetahui bahwa kejang demam adalah kondisi yang umum terjadi pada anak-anak dan biasanya tidak berbahaya. Lalu orang tua harus mengetahui langkah-langkah pertolongan pertama yang harus dilakukan saat kejang, termasuk posisi aman dan kapan harus mencari bantuan medis. Lalu tekankan kepada orang tua bahwa orang tua sendiri harus mengetahui bahwa kejang demam tidak menyebabkan kerusakan otak atau gangguan perkembangan. Lalu orang tua harus mengetahui cara mengelola demam dengan memberikan obat antipiretik dan menjaga asupan cairan. Lalu orang tua harus mengetahui dan mengamati tanda bahaya seperti kejang lebih dari 5 menit, kejang vokal atau anak sulit sadar setelah kejang yang memerlukan perhatian medis segera. Dengan pemahaman yang baik ini, orang tua diharapkan lebih percaya diri menghadapi kejang demam pada anak dan tahu kapan harus membawa anak ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Nah, sekian pembahasan tentang edukasi kejang demam pada anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.